Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Prasetyo, kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang insya Allah pada video kali ini saya akan membawakan sedikit video mengenai bahasa, karakteristik dan fungsinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Definisi bahasa. Bahasa adalah karunia terbesar setelah akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Keberadaan bahasa bagi manusia menjadikan pembeda bagi makhluk lain yang ada di muka bumi. Kegunaannya membantu manusia dalam membangun ide, menyampaikan perasaan, emosi, dan berkomunikasi kepada orang lain. Juga menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Kata bahasa dalam masyarakat seringkali dipergunakan dalam berbagai konteks seperti bahasa diplomasi, bahasa kalbu, bahasa alam, dan sebagainya. Istilah ini tidak dapat menjadi objek linguistik karena dalam istilah linguistik bahasa memiliki makna tersendiri. Komunikasi melalui bahasa dapat disebut sebagai komunikasi kajian linguistik atau makna spesifik. Komunikasi ini melalui bahasa dapat disebut juga komunikasi lain dengan cara-cara lain seperti tertawa, tersenyum, menjerit, dan sebagainya. Adalah jenis komunikasi non-linguistik. Definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama menurut Ibnu Jini yang wafat pada tahun 392 Hijriah atau 1002 Masehi, mengatakan bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Definisi tersebut menurut Abdul Rojai mengungkap beberapa realita kebahasaan, yaitu yang pertama, hakikat bahasa adalah bunyi. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Dan yang ketiga, pengguna bahasa adalah komunitas masyarakat, bukan individual. Yang terakhir atau yang nomor 4 ialah penggunaan bahasa oleh komunitas masyarakat bertujuan menyampaikan maksud dan tujuan atau keinginan. Itu yang pertama menurut Ibnu Jini. Yang kedua menurut Ferdinand de Saussure yang wafat pada tahun 1857 sampai dengan atau masa hidupnya 1857 sampai dengan 1913. Beliau mengatakan bahwa bahasa adalah sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat. Bahasa tidak dapat hidup secara utuh sebagai sebuah bahasa bila berbasis individu, tetapi ia akan bertahan secara baik dalam komunal masyarakat. Itu menurut Ferdinand de Saussure. Yang ketiga menurut Edward Sapir 1884 sampai dengan 1939, mengungkapkan bahwa bahasa itu sangat-sangat manusiawi dan ia adalah metode komunikasi yang tidak bersifat naluri dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui suatu sistem simbol
yang dibuat secara sukarela. Bahasa tidak bersifat naluriah atau non-instintif, karena pemerolehan bahasa harus melalui belajar dan pelatihan, karena keberadaannya tidak sama dengan rasa lapar, haus, cemas, dan takut yang dapat muncul tanpa harus latihan, karena ia bersifat naluri manusia. Itu definisi bahasa menurut para ahli. Terus kemudian karakteristik atau ciri khusus bahasa. Di sini insya Allah saya akan menyampaikan 9 macam karakteristik bahasa atau ciri khusus bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang bicara teratur atau tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Hal ini kemudian menjadikan bahasa bersifat sistematis, yaitu tersusun menurut pola dan tidak tersusun secara acak dan cara sembarangan. Bahasa juga bersifat sistematik, yaitu bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Sub-subsistem tersebut adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan pragmatik. Terus yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa sebagai lambang? Yaitu lambang bahasa terdiri atas bunyi dan visual. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Kenapa sih bahasa disebut bunyi? Ya kan, gitu. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang primer adalah bahasa yang diucapkan dari alat ucap manusia, sedangkan bahasa yang sekunder adalah bahasa tulisan. Terus yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna, ya kan, maksud dari bahasa itu bermakna adalah bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi, yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, dan pikiran. Berdasarkan perbedaannya, makna bahasa dibedakan menjadi yang pertama, makna leksikal, yaitu makna yang berkenaan dengan perform atau kata. Yang kedua, makna gramatikal, yaitu makna yang berkenaan dengan phrase, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, makna pragmatik, yaitu makna yang berkenaan dengan wacana. Itu yang disebut dengan bahasa itu bermakna. Kemudian yang nomor 5, bahasa itu arbiter. Apa yang dimaksud bahasa itu arbiter? Tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dan konsep-konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Ahli bahasa Amerika terkemuka William Whitney mengungkapkannya secara eksplisit. Bahasa itu arbiter. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang nomor 6, bahasa itu konvensional. Artinya bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa bunyi kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilkannya. Yang nomor 7, bahasa itu produktif. Yang dimaksud adalah meski bahasa itu terbatas, tapi dibuat suatu bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sistem yang berlaku dalam bahasa. Yang nomor 8, bahasa itu unik, ya. Artinya setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa mencangkup bunyi, kata, kalimat, atau lainnya, atau gaya bahasa. Itu ciri khas dari bahasa. Itu yang dimaksud dengan bahasa itu unik. Terus kemudian yang terakhir atau yang nomor 9, bahasa itu dinamis.
Dinamis itu berubah. Bahasa itu berubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Itulah bahasa yang disebut bahasa itu dinamis. Oke, next. Kita lanjut ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Para ahli bahasa telah membahas fungsi bahasa secara umum. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa fungsi atau function bahasa berbeda dengan penggunaan atau use bahasa. Kutaratna berpendapat antara fungsi dan penggunaan bahasa memiliki perbedaan, yaitu kegunaan lebih mengacu pada struktur eksternal, sedangkan fungsi itu lebih mengacu pada struktur internal. Dia memberikan contoh pada bentuk obat. Kegunaannya, bahasa digambarkan sebagai manfaat obat, yaitu mengobati penyakit, ya kan? Sedangkan fungsi obat adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan selanjutnya memberikan makna kesembuhan pada pasien. Definisi-definisi atau di sisi lain, Haliday dan Hasan menyampaikan fungsi dan kegunaan bahasa dengan dasar bahwa menelaah fungsi bahasa berarti mengupas penggunaan bahasa itu sendiri. Fungsi dan kegunaan suatu bahasa sangat terkait satu sama lain karena penelaannya fungsi tersebut secara tidak langsung harus menelaah maknanya juga. Hal ini didasarkan konsep bahwa bahasa tersebut bermakna ketika bahasa tersebut berfungsi dengan baik. Demikian sebaliknya. Jadi itu perbedaan antara fungsi dan kegunaan bahasa. Ya kan, di sini sedikit saya menjelaskan mengenai mengambil sumber dari Kutaratna berpendapat, ya kan, bahwa fungsi dengan kegunaan bahasa itu berbeda. Ya kan? Kalau disebut atau misalkan kegunaan bahasa itu mengacu pada struktur, ya kan? Sedangkan strukturnya struktur eksternal. Sedangkan fungsi bahasanya di sini itu disebut dan lebih mengacu pada struktur internal. Ya kan, itu mengenai fungsi-fungsi bahasa, ya kan. Dari awal insya Allah saya sampaikan, ya kan, sedikit saya sampaikan tersebut bahwa yang namanya bahasa itu suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami para manusia, kepada kita para manusia sebagai alat komunikasi yang paling baik, ya kan. Mungkin hewan-hewan yang lain atau mungkin makhluk hidup yang lain bisa berkomunikasi dengan caranya. Tapi manusia, ya pada umumnya, pada dasarnya, pada utamanya manusia itu lebih condong, lebih memiliki bahasa yang lebih simple, lebih kompleks, lebih fleksibel. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan bahasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, syukron katsiran, syukron jazilan ala ihtimamikum, syukron wa yakfi ila liqa ma'assalamah. Akhirul kalam, ana Muhammad Harif Hastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.